Laporan keuangan rapi menawan, jangan sampai hanya dihiraukan. Bila laba sengaja ditinggikan, maka publik pun jadi menanyakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Milo Putu Ona Sui Krani Dewi dengan NIM 231705156 dari kelas 4B. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi dengan mereview sebuah artikel. Topik yang akan saya bahas dalam review artikel hari ini yaitu teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba merupakan konsep-konsep penting dalam praktik teori akuntansi modern. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan memiliki implikasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Kemudian proses pengambilan keputusan manajerial serta persepsi dari pengguna laporan keuangan. Salah satu isu yang paling menarik dari ketiga konsep ini adalah bagaimana tekanan eksternal seperti pajak, kontrak bisnis, atau ekspektasi pasar modal mendorong manajer untuk melakukan rekayasa angka yang secara tidak langsung akan mencerminkan ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan. Penelitian ini mengangkat isu manajemen laba, yaitu praktik yang kerap dilakukan perusahaan untuk mengatur laporan keuangan demi meningkatkan citra kinerja atau mengurangi beban pajak. Nah, kasus ini banyak terjadi pada banyak sekali perusahaan. Fenomena ini menjadi sorotan setelah munculnya kasus revisi laporan keuangan dari PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk pada triwulan pertama tahun 2023. Perusahaan tersebut awalnya melaporkan kerugian sebesar 5,22 miliar rupiah, namun kemudian berevisi laporannya menjadi laba sebesar 5,12 miliar rupiah. Revisi ini menimbulkan pernyataan besar terkait kredibilitas laporan keuangan, khususnya di sektor infrastruktur yang terdampak berat akibat pandemi COVID-19. Dalam kondisi krisis, banyak perusahaan mengalami penurunan aktivitas konstruksi, lemahnya permintaan pasar, dan tekanan finansial yang mendorong mereka untuk melakukan praktik manajemen laba demi menjaga daya tarik di mata investor dan pemangku kepentingan. Maka dari itu, artikel yang saya pilih berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Cash Holding, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara manajemen atau agent dan pemilik perusahaan atau prinsipal, di mana agent sering memiliki kepentingan sendiri yang dapat mendorong praktik manajemen laba. Nah, ketidakseimbangan informasi ini akan menjadi celah terjadinya tindakan yang oportunistik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda dengan menggunakan 4 hipotesis utama, yaitu yang pertama, hipotesis pertama, perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis yang kedua, cash holding berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis yang ketiga, profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan hipotesis yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan variabel perencanaan pajak atau TRR mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan besaran signifikansi sebesar 0,001 dan nilainya lebih kecil dari 0,05. Variabel ini menunjukkan koefisien beta atau nilai beta variabel sebesar 0,89 yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak mempunyai pengaruh positif untuk manajemen laba. Dengan demikian, untuk hipotesis yang pertama diterima. Hasil penelitian yang kedua, pengaruh cash holding terhadap manajemen laba dengan variabel cash holding atau CH memiliki besaran signifikansi sejumlah 0,070 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan tingkat cash holding yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan praktik manajemen laba. Dengan demikian, untuk hipotesis yang kedua ditolak. Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba dengan variabel profitabilitas adalah ROA
yang mempunyai besaran signifikansi sebesar 0,437 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan apabila perusahaan memiliki angka profit yang tinggi atau rendah, tidak akan mempengaruhi tingkat praktik manajemen laba yang diterapkan karena investor yang mengabaikan nilai realisasi aset dari perusahaan tersebut. Maka dengan demikian, untuk hipotesis yang ketiga ditolak. Dan untuk hasil yang keempat menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan besaran signifikansi sebesar 0,01 dan nilainya lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula perhatian masyarakat terhadapnya. Dan lebih mungkin bagi perusahaan untuk menghindari perilaku manajemen laba untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan dari pihak eksternal. Dengan demikian, untuk hipotesis yang keempat diterima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya ada 2 dari 4 variabel yang diuji, yaitu perencanaan pajak dan ukuran perusahaan, yang terbukti mempengaruhi manajemen laba. Sementara untuk cash holding dan profitabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Maka penulis menyarankan agar riset selanjutnya mengkaji variabel lain seperti tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan leverage untuk memperkaya perusahaan tentang faktor-faktor yang mendorong praktik manajemen laba. Perusahaan di sektor infrastruktur juga disarankan untuk memperkuat pengawasan internal agar dapat meminimalkan praktik manipulatif laba. Penelitian ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki relevansi yang tinggi, khususnya bagi sektor infrastruktur yang membutuhkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Penggunaan teori keagenan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami perilaku manajemen dalam konteks konflik kepentingan. Metodologi yang digunakan tepat dan terukur, didukung oleh data dari keuangan yang aktual dari BEI, dan analisis statistik yang komprehensif, termasuk uji asumsi klasik untuk memastikan validitas hasil. Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengeluaran keuangan. Tidak hanya memiliki kelebihan, tentunya penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu ruang lingkup variabel yang diteliti masih terbatas pada 4 faktor, padahal terdapat variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi manajemen laba, seperti leverage atau kualitas audit. Penelitian ini bersifat cross-seksional tanpa mempertimbangkan dinamika waktu atau tren jangka panjang. Selain itu, belum mempertimbangkan faktor moderasi seperti tata kelola perusahaan yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel independen. Secara keseluruhan dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak, cash holding, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2019 sampai 2023 yang menggunakan teori keagenan sebagai dasar teori. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat mendorong praktik manajemen laba. Dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya perencanaan pajak dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara untuk cash holding dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini juga memiliki kelebihan dalam hal relevansi topik, ketepatan metodologi, serta kedalaman analisis data. Namun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada jumlah variabel yang diteliti, cakupan sektor yang terbatas, dan belum adanya analisis jangka panjang atau faktor moderasi. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji variabel tambahan seperti kualitas audit atau tata kelola perusahaan, serta memperluas pendekatan dengan metode longitudinal atau perbandingan antar subsektor. Maka dari itu, berakhir pula review artikel saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini hingga akhir, dan saya akhiri dengan salam
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Sampai jumpa semuanya.